sekarang malah turun jadi 3,2%. Dan ini hasil survei ini membuktikan bahwa deklarasi Anies kemarin itu sebenarnya tidak membawa dampak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TV. Deklarasi Anies Baswedan oleh Partai Nasdem ternyata sampai sekarang belum menampakkan hasil yang signifikan, malah turun. Jadi survei terbaru dari SRMEC itu menunjukkan bahwa elektabilitas Partai Nasdem itu bukannya naik ya. Jadi setelah ada deklarasi Anies, kemudian ada safari politik kemarin yang datang ke daerah-daerah, itu yang katanya didukung ataupun disambut oleh banyak orang, katanya seperti itu. Tapi kenyataannya dari hasil survei ya, ini hasil survei dari SRMC itu menunjukkan bahwa elektabilitas Partai Nasdem itu tidak menampakkan gejala-gejala mau naik, tapi malah hasil dari survei tersebut menampakkan bahwa Partai Nasdem ini elektabilitasnya turun. Jadi yang dulu sebelumnya di survei-survei sebelumnya itu di angka 4, di atas 4%, sekarang malah turun jadi 3,2%. Dan ini hasil survei ini membuktikan bahwa deklarasi Anies kemarin itu sebenarnya tidak membawa dampak apa-apa. Cuman ya ada dampak sih, maksudnya bukan membawa dampak positif pada partai, malah memberikan dampak yang negatif pada partai. Kenapa dampak negatif? Ya iyalah, sebelumnya di angka 4%, yang sekarang malah turun jadi 3,2%. Dan ini yang dikalahkan oleh Partai Perindo, yang notabene Partai Perindo ini tidak masuk dalam parlemen ya. Jadi dikalahkan. Yang sekarang Partai Perindo itu menempati posisi di 4,6%. Bayangkan yang 4,6%, kemudian disusul Nasdem dengan elektabilitas 3,2%. Dan yang paling puncak dari survei SRMC ini di Partai PDIP disusul Partai Golkar, Gerindra, kemudian Partai Demokrat di angka 6,9%, kemudian disusul oleh PKS dan PKB. Selanjutnya baru Partai Perindo, dan di angka nomor 8, elektabilitas nomor 8 itu ditujukan pada Partai Nasdem yang katanya ingin bawa koalisi perubahan, yang kenyataannya sekarang ya masing-masing yang kemarin dikatakan mau berkoalisi belum ada baunya sama sekali sekarang. Karena kenapa? Masing-masing tidak ada yang saling mengalah dan membawa egonya masing-masing. Dan ini kejadian-kejadian seperti ini sebenarnya tidak bagus ataupun tidak cocok untuk Indonesia ke depannya. Karena kenapa? Sudah dibuktikan, sudah jelas, sudah terpampang di depan mata kita. Partai-partai yang menjadi pendukungnya Nasdem atau calon-calonnya pendukungnya Nasdem atau mau berkoalisi dengan Nasdem ini ternyata bukan partai-partai yang legowo. Katakanlah partai yang hanya mementingkan golongannya masing-masing. Ini beda sekali dengan partai-partai yang berkoalisi dengan PDIP yang sebelumnya mungkin tersusup oleh Nasdem, partai yang sampai saat ini itu partai yang ngotot sekali ingin menjadi nomor 1 di Indonesia. Itu saja Nasdem. Yang lainnya itu bagus-bagus kok. Katakanlah seperti yang dikatakan di dalam videonya Jokowi. Paling enak memang koalisi itu ya dengan Hanura. Nggak tengok kanan, nggak tengok kiri. Saya buktinya dari 2014, 2019 nggak pernah meleng kemana-mana Partai Hanura. Partai Hanura itu partai yang sangat konsisten sekali, dan partai yang sampai sekarang itu dari awal
Presiden Jokowi maju di Pilpres itu sampai sekarang adalah partai yang paling konsisten, itu kata Jokowi. Seperti dalam video yang saya tunjukkan ini ya. Dan itu yang lainnya pasti dari Golkar itu dengan dipimpin oleh uh, Erlangga Hartarto, kemudian PKB, kemudian P3 itu dan Gerindra menyusul, yaitu itu partai-partai yang legowo, jadi tidak mengedepankan egonya masing-masing, dan ini sangat berbahaya nanti ya, apalagi kalau kita melihat ya, jejak ataupun kalau kita melihat jadi track recordnya di partai-partai yang mendukung Nasdem, ini adalah partai-partai yang pertama, kalau PKS itu adalah partai yang uh, didukung oleh orang-orang intoleran. Ini tidak bisa dipungkiri ya, memang iya kenyataannya seperti itu, ini kenyataan. Dan yang satunya, Partai Demokrat itu adalah partai yang membiarkan, ya seperti yang di video ini ya, membiarkan seperti yang pada video ini. Hadiran Anies Baswedan ke kantor DPP Demokrat yang disambut oleh Ketua Umumnya AHY ini menjadi keresahan bagi saya, karena ini semakin menampakkan peta politik 2024. Kalau memang benar indikasi tersebut, berarti menandakan Nasdem dan Demokrat akan berkoalisi di panggung politik 2024. Anies sebagai capres, AHY sebagai cawapresnya. Ketika ini memang benar-benar terjadi, itu merupakan indikasi terburuk bagi keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Ini bukti dan faktanya. 2004-2014, Partai Demokrat yang memenangkan Susilo Bambang Yudhoyono SBY sebagai presiden selama 2 periode. Di masa rezim SBY, kelompok radikal intoleran diberikan ruang yang sangat luas. Jadi pada masa itu, pada masa pemerintahan Demokrat ataupun pemerintahan SBY itu selama 10 tahun itu, partai kelompok-kelompok intoleran ini seperti dibiarkan saja berkembang dan tidak dicegah. Beda dengan ketika zamannya Jokowi ya. Ketika zamannya Jokowi ini ya, partai kelompok-kelompok intoleran ini yang berkembang pesat di zamannya SBY itu menggunung, dan akhirnya pada pemerintahan Jokowi ini dilarang keras, seperti HTI yang kenyataannya sudah dihancurkan oleh Jokowi. HTI ini orang-orang intoleran seperti ini. Dan kenapa orang-orang seperti itu sekarang ya itu sangat membenci Jokowi ya seperti itu. Ketika zaman Jokowi tidak ada celah sama sekali, tidak ada ruang sama sekali untuk mereka, dihancurkan yang tidak sesuai dengan Pancasila ataupun nanti akan mengancam negara Indonesia, itu dihancurkan semua. Karena cita-cita negara Indonesia itu dulu adalah negara kesatuan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang tidak mengedepankan egonya masing-masing. Yang ini ketika orang-orang intoleran ini dibiarkan, maka akan menjadi sebuah bom waktu yang akhirnya nanti akan membawa Indonesia ini ke sebuah ruang yang dimana itu sangat tidak enak ataupun sangat berbahaya bagi kelangsungan keberagaman Indonesia yang sangat fantastis ini. Beragaman suku, agama, dan segala ini nanti akan diberangus oleh orang-orang yang intoleran ini. Makanya marilah kita kedepannya berpikir ya, jangan kata-kata Anies seperti itu yang cuman berkata-kata yang sampai sekarang wujudnya di Jakarta saja amburadul. Jadi program-program yang prioritas yang seharusnya dilaksanakan itu tidak dilaksanakan, yaitu mementingkan egonya sendiri-sendiri, seperti itu, tidak mementingkan negara Indonesia. Kalau mementingkan negara Indonesia, ya proyek-proyek yang vital yang seharusnya itu dikerjakan, prioritas itu ya dikerjakan, tidak mengedepankan programnya sendiri yang itu akhirnya tidak berdampak baik ataupun tidak berdampak yang bagus bagi masyarakat Indonesia. Ya kita harus pilih
kedepannya itu partai yang benar-benar mempunyai track record yang bagus, yang selama ini track record yang bagus yang selama ini sudah terjadi seperti ini ya. Dan jangan beralih ke partai yang kelihatannya banyak didukung oleh intoleran. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.